Kita ke soal berikutnya, Fisika UTBK tahun 2022. Seorang anak ingin membuat minuman campuran kopi susu dengan cara mencampurkan 250 gram air kopi yang suhunya 90 derajat Celcius dengan 20 gram susu yang suhunya 10 derajat Celcius. Diketahui C air kopi 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya, C kecil itu artinya kalor jenis. Jika selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan sebesar 1240 kalori, dan suhu campuran setelah tercapai kesetimbangan 80 derajat Celcius, berarti biasanya ini simbolnya adalah Tc, maka kalor jenis susu tersebut adalah berapa? Jadi di soal diketahui kalor jenis air kopi, yang ditanyakan adalah kalor jenis susu. Nah, soal ini berkaitan dengan materi asas Black, ya Dek ya. Jadi prinsip dasarnya adalah kalor yang dilepas nanti pasti sama dengan kalor yang diterima. Yang melepas kalor itu adalah benda atau cairan yang suhunya lebih tinggi. Berarti dalam hal ini adalah kopi. Nah, sebaliknya yang menerima kalor berarti susu. Ya Dek ya, benda atau cairan yang suhunya lebih dingin. Nah, kemudian kalau kita gambar diagramnya ya, berarti yang atas ini miliknya kopi. Kemudian yang bawah ini miliknya susu. Untuk kopi suhu mula-mula 90 derajat Celcius, ini berarti hampir mendidih ya Dek ya. Kemudian untuk susu, suhu mula-mulanya diketahui 10 derajat Celcius. Nah, setelah dicampur, maka akan terjadi pertukaran kalor ya. Kopi akan kehilangan kalor sehingga panahnya ke bawah, sementara susu akan mendapat kalor ya dari kopi, maka panahnya ke atas. Nah, di sini ada suhu kesetimbangan. Nah, Tc di soal diketahui 80 derajat Celcius. Kemudian misalkan ini adalah Q1 ya, kalor yang diterima susu itu Q1. Lalu yang ini adalah Q2, kalor yang diterima kopi ya Dek ya, itu Q2. Maka sesuai dengan asas Black, kalor yang dilepas berarti Q2 ini pasti sama dengan kalor yang diterima berarti Q1. Nah, tetapi di sini kita harus hati-hati sebab di soal dikatakan bahwa jika selama pencampuran terdapat penambahan kalor dari lingkungan sebesar sekian. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika kita mencampur kopi dan susu, maka logikanya ada sebagian dari kalornya kopi itu yang diserap oleh lingkungan. Sehingga kalor lingkungan bertambah sebesar 1240 kalori. Sehingga nanti secara matematis bisa kita tulis Q2 ini adalah kalor yang dilepas sama dengan Q1 ini adalah kalor yang diterima oleh susu ya, ditambah kalor yang diterima oleh lingkungan. Nah, ini Q2 sama dengan Q1 plus Ql. Ya, ini penting. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, untuk kalor sendiri ya, kalor itu Q, rumus dasarnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini hukumnya wajib untuk dihafalkan ya. M itu adalah massa, kemudian C itu adalah kalor jenis, delta T itu adalah perubahan suhu ya. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Untuk Q2 ini kan miliknya kopi. Berarti nanti M C delta T berarti M-nya kopi kali C-nya kopi kali delta T. Ya, jadi M-nya kopi kali C-nya kopi ya kan, dikalikan dengan delta T. Nah, delta T-nya adalah 90 dikurangi Tc. Lalu sama dengan Q1 ya, Q1 ini miliknya susu. Berarti M-nya susu kali C-nya susu ini yang ditanyakan, kemudian dikalikan dengan Tc ya dikurangi 10. Tc dikurangi 10 kemudian ditambah dengan kalor yang diterima oleh lingkungan 1240 kalori. Ya. Baik, untuk masanya kopi di soal diketahui 250 gram. Nah, satuan gram ini adik-adik nggak perlu repot-repot untuk mengubah ke satuan kilogram. Kenapa? Karena ini sudah seragam, ya kan? Satuannya sama. Air kopi satuannya gram, kemudian susu ini satuannya juga gram. Lalu kalori, ini kan satuan dari kalor, berarti ini satuan CGS, satuan kecil yang digunakan. Nah, karena sudah seragam seluruhnya, ya sudah biarkan aja apa adanya, ya. Tinggal dimasuk-masukkan aja. Langsung ya. Berarti ini 250 kali kalor jenisnya kopi itu 1. Kemudian ini kali 90 dikurangi 80 sama dengan masanya susu ya 20 gram kali C-nya susu ini yang ditanyakan. Tc dikurang 10
berarti 80 dikurang 10 ditambah 1240. Nah, coba ini kita selesaikan ya. 90 dikurang 80, 10. 10 kali 250 ya berarti 2500, ya kan? Kemudian ini 80 dikurang 10 ya 70. 70 kali 20 berarti 1400 CS. Nah, ditambah 1240. Coba ini kalau nolnya kita coret ya. Kalau ruas kiri nolnya dicoret 1, berarti yang ruas kanan ini nolnya juga masing-masing dicoret 1. Gitu ya. Selanjutnya kita punya 250. Nah, ini 250 dikurangi 124 ya, pindah ruas jadinya minus. Nah, ini sama dengan 100 berapa? 40 CS. Coba kita lanjutkan di atas ya. 250 dikurangi 124 ya. 250 dikurangi 124 itu berapa? 126. Berarti 126 sama dengan 140 CS. Maka CS sama dengan 126 per berapa? 140. Nah, ini kalau dihitung ketemunya adalah atas dan bawah ini disederhanakan ya. Jadi atas dibagi 14 itu sama dengan 9, 140 dibagi 14 sama dengan 10. Nah, 9 per 10 itu sama dengan 0,9 ya. Satuannya apa? Satuannya ya kalori per gram derajat Celcius. Tinggal ditulis ya. Kalori per gram derajat Celcius. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, boleh silakan berkomentar di bawah. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.